Saya selalu percaya, tidak semua perjalanan harus luar biasa. Terkadang, di jalur yang sama, langkah asing saling menemukan. Disitulah gunung berubah, bukan lagi sekedar tujuan, tapi menjadi saksi dari pertemuan yang tidak pernah saya rencanakan. Mengisi libur cuti bersama di hari Waisak, saya menyempatkan kembali untuk mendaki gunung. Kali ini saya berangkat seorang diri. Bukan karena tak ada yang mau menemani, tapi karena saya sedang menikmati proses mengenali diri sendiri, tanpa gangguan, tanpa distraksi. Perjalanan pun saya mulai dari terminal Lebak Bulus, menyusuri malam panjang menuju terminal Mendolo di Wonosobo. Bus melaju dengan cepat, membelah keheningan, meninggalkan hiruk-pikuk ibu kota, membawa saya mendekat pada sunyi yang saya cari. Sekitar pukul 4 pagi, saya tiba di terminal Mendolo. Setelah rehat sejenak, saya melanjutkan perjalanan menuju basecamp Gunung Bismo, yang terletak tak jauh dari kawasan wisata Dieng. Bersama teman lainnya yang mana mereka ingin mendaki juga ke Gunung Prau. Dalam perjalanan menuju basecamp Gunung Bismo, mata ini dimanjakan oleh pemandangan yang luar biasa indah. Tak pernah bosan memandanginya, seperti halnya memandangi wajahmu. Iya, hanya bisa memandangi, tapi tidak untuk dimiliki. Setibanya di kawasan Dieng, perjalanan saya lanjutkan dengan ojek menuju basecamp Gunung Bismo. Angin pagi menyapa wajah, membawa aroma khas pegunungan yang selalu saya rindukan. Dalam perjalanan menuju Gunung Bismo, hati kecil ini berbisik, "Kamu sudah cukup sering sendiri, cobalah berjalan bersama." Pada akhirnya saya mengalah dengan ego ini. Terkadang, berdamai bukan hanya dengan dunia, tapi juga dengan diri sendiri. Setibanya di base camp, saya memilih untuk beristirahat sejenak, sembari melepas lelah. Dan tak lama gayung pun bersambut. Sedikit berbincang dengan seorang pendaki asal Semarang, akhirnya saya pun menemukan barengan untuk mendaki Gunung Bismo kali ini. Perkenalkan teman baru saya, ada Mas Ade, Mas Ipai, Mas Danu, dan satu lagi, yaitu Mas Budi. Setelah mengurus registrasi, kami berlima mulai melangkah, menapaki jalur pendakian dengan estimasi waktu sekitar 2 hingga 3 jam menuju puncak. Langkah pertama, kami mulai dengan menyusuri perkampungan warga yang ramah dan hangat. Tak lama, jalur mulai menanjak, membawa kami melewati hamparan perkebunan yang hijau dan menyegarkan. Setibanya di pos 1, kami memilih untuk beristirahat sejenak, menarik nafas, menenangkan langkah. Tapi karena semangat masih penuh, kami segera melanjutkan perjalanan menuju pos 2, yang jaraknya tak begitu jauh. Langkah demi langkah kami semakin tenggelam dalam suasana alam yang sejuk dan menenangkan. Dari pos 2, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Fisik mulai terasa lelah, kaki semakin berat melangkah, tapi kami tetap berjalan perlahan, karena dalam pendakian, pelan pun tak masalah, asal terus maju. Tak lama kemudian, tibalah kami di puncak pertama, yaitu Puncak Tugel. Kami sempatkan berfoto sebentar, mengabadikan momen bersama langit yang diselimuti oleh kabut. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menuju puncak nemu-nemu. Tak banyak kata, hanya langkah yang terus melangkah, menentang waktu dan lelah. Setibanya di sana, kami beristirahat sejenak kembali, menikmati angin dan tenangnya ketinggian. Setelah cukup pulih, kami mulai mencari tempat yang pas untuk berkemah. Tempat di mana malam akan jadi saksi cerita kami selanjutnya. Hari semakin sore, saat kami mendirikan tenda dan menyiapkan makanan untuk mengisi perut kami yang kosong.
Setelah perut terisi dan tawa mulai terdengar, kami memutuskan untuk berjalan ringan, menyusuri jalan setapak tak jauh dari tempat camp. Tanpa sadar, langkah kaki membawa kami ke puncak tertinggi Gunung Bismo, yaitu puncak Indraprasta. Rasa lelah seolah hilang seketika, digantikan oleh perasaan bahagia dan takjub. Puncak ini benar-benar jadi kejutan yang manis di penghujung hari. Tapi tak lama, langit mulai gelap, angin malam mulai menggigit, dan tubuh pun memberi tanda. Saatnya kembali ke tenda, dan beristirahat untuk esok yang masih panjang. Mentari kembali menyapa. Sinarnya mulai muncul malu-malu dari balik cakrawala. Saya, Mas Ade, dan Mas Budi mulai bergegas menuju puncak Indraprasta kembali, meresapi setiap langkah menuju puncak. Setibanya di puncak, kami disambut pemandangan yang begitu luar biasa. Sudah ramai dengan pendaki lain yang juga datang untuk mengabadikan momen matahari terbit. Sinar emas matahari yang perlahan menembus kabut mewarnai langit yang gelap menjadi merah muda dan oranye. Dari sini, Gunung Bismo tampak begitu anggun, seolah menyimpan sejuta kisah. Sangat indah dan tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. Bismo Ciami. Ciami. Setelah puas berselebrasi dan mengabadikan momen, kami akhirnya kembali ke area camp karena sinar matahari sudah mulai terik. Setelah itu saya mulai berkemas, lalu berpamitan lebih dulu dikarenakan saya harus mengejar bus untuk kembali ke Jakarta. Mengingat esoknya saya sudah harus kembali bekerja. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mas Ade, Mas Budi, Mas Danu, dan Mas Ipai yang telah menerima saya dengan baik dalam pendakian ke Gunung Bismo ini. Semoga kita bisa bersinergi kembali dalam pendakian dan mencapai puncak gunung lainnya. Di balik keseruan canda dan tawa di pendakian kali ini, ada satu cerita sedih yang harus saya terima. Saat perjalanan turun, saya berhenti di puncak Tugel untuk menerbangkan drone dan merekam kembali keindahan Gunung Bismo. Tanpa diduga, saat akan diterbangkan, drone itu tiba-tiba langsung lepas landas sendiri, terbang tanpa arah. Saya panik, dan dalam hitungan detik, drone itu menabrak bukit dan jatuh ke jurang. Untungnya drone masih bisa diakali untuk diambil, dan saya dibantu oleh pendaki lainnya. Saya terdiam cukup lama, sedih iya, panik jelas. Tapi pada akhirnya, saya belajar untuk mengikhlaskan, karena setiap perjalanan pasti punya risikonya masing-masing. Yang penting, kenangan tetap tersimpan di hati, di kepala, dan sebagian sempat terekam sebelum semuanya hilang. Pendakian ke Gunung Bismo kali ini memang singkat, tapi berkesan dan saya anggap sempurna. Bukan tentang berapa tinggi gunung yang didaki, tapi tentang siapa yang berjalan bersama dan pelajaran apa yang dibawa pulang. Karena seperti yang pernah dikatakan oleh John Muir, gunung memanggil dan aku harus kembali. Kelak, suatu hari nanti saya akan kembali lagi dengan cerita yang berbeda, langkah yang mungkin lebih dewasa, dan semangat yang tetap sama, mencintai alam seutuhnya. Saya rasa cukup sekian video jurnal singkat episode ke-11 ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada hal yang ingin dikomentari. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian bila dirasa video ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa di pendakian berikutnya. Mari bahagiakan diri dan senangkan hati. Terima kasih.